Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami. Kepada presenter, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai presenter akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu tentang metode analisis wacana. Nah, di sini dalam studi linguistik itu wacana memiliki satu kesatuan di bidang kajian analisis wacana yang umumnya lebih besar daripada kalimat maupun disampaikan secara lisan atau tertulis. Jadi di sini wacana juga merupakan serangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan proposisi satu dengan proposisi lainnya. Lanjut moderator. Terus yang berikut itu masuk kepada metode analisis wacana. Nah, di metode analisis wacana ini berdasarkan sebuah penelitian dari seorang ahli yaitu Hamad pada tahun 2004 yang berbunyi sebuah wacana muncul dari proses konstruksi relasi oleh pelaku yang dimulai dengan pikiran seseorang, peristiwa atau benda dan sebagainya. Terus yang berikut langkah-langkah dalam metode analisis wacana. Nah, di sini kami ambil contoh langkah dalam melakukan analisis sosial. Jadi sini langkah pertama itu pilih salah satu serangkaian naskah yang akan dianalisis. Terus yang kedua itu gunakan teori yang dianggap relevan. Ketiga itu pakailah teori wacana dengan metode analisis wacana yang akan digunakan. Terus yang keempat itu pilih paradigma yang akan digunakan, dan yang kelima itu tetapkan tipe analisis wacana yang akan digunakan. Nah, dalam langkah-langkah beberapa langkah-langkah metode analisis wacana itu kita kembali ke tipe sejenisnya. Kalau tipe yang kita gunakan jika jenisnya analisis wacana linguistik dengan pendekatan sintagmatis, maka bacalah naskah kemudian kita gunakan metode analisis yang sejenis sintagmatis. Dengan sebaliknya, kalau kita menggunakan metode analisis linguistik dengan pendekatan pragmatis, maka kita harus menggunakan bacaan naskah, terus kita menggunakan metode analisis dengan sejenis pragmatis. Lanjut. Nah, terus yang bagian terakhir itu yang dari materi yang saya paparkan itu maka dapat kita simpulkan bahwa sosial teori wacana sendiri itu bidang kajian linguistik yang dimana sehingga untuk mendapatkan hasil analisis wacana itu maka sebaiknya diperdalamkan teori yang dianggap relevan supaya bisa kita gunakan untuk melakukan analisis wacana. Sekian, terima kasih, kembali untuk moderator. Oke, baik, terima kasih kepada presenter. Selanjutnya saya buka 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama 4 penanya. Kepada teman-teman silahkan bertanya. Kepada Alia Saran, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mewakili kelompok 8 ingin bertanya. Teman-teman coba berikan contoh nyata dari metode
analisis menurut Berger 1982 itu, berikan salah satu contoh yang sederhana. Menjawab pertanyaan dari Lisa. Soalnya, berikan salah satu contoh nyata dari metode analisis simblok. Kepada saudari Reti, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lisa. Contoh nyata dari metode simblok atau sistem multi-paper organization of group. Contoh nyata yang kami ambil di sini, misalkan ahli pengembang perangkat lunak. Jadi ketika seorang ahli mengembangkan sebuah perangkat lunak, misalkan HP atau laptop, di situ dia akan menggunakan metode simblok ini untuk mengevaluasi atau menguji kualitas dari perangkat lunak yang dia buat dan sebuah hasil yang sebenarnya atau hasil yang baik. Terima kasih. Kepada saudari Lisa, apakah paham dengan jawabannya? Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Susan. Soalnya berikan salah satu contoh tentang analisis marxis. Kepada saudari Reti, saya persilakan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudari Susan. Jadi, metode analisis menurut Marx itu digunakan untuk menganalisis permasalahan sosial yang berkaitan dengan ideologis dan kekuasaan. Contohnya, kita bisa menganalisis pertentangan yang sedang terjadi, yaitu pertentangan politik, cawapres dan capres. Terima kasih. Pada saudari Susan, apakah paham dengan jawabannya? Paham. Terima kasih. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan yang kedua dengan 3 penanya. Kepada teman-teman, saya persilakan. Kepada saudari Novi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya bertanya, saya atas nama kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, coba teman-teman jelaskan secara sederhana apa itu metode analisis wacana. Terima kasih. Kepada saudari Liko, saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya mengikuti kelompok 5. Ingin bertanya terkait dengan langkah-langkah teknik analisis wacana. Coba teman-teman buatkan salah satu contoh analisis wacana sosial berdasarkan langkah-langkah yang teman-teman cantumkan di bagian terakhir. Jadi terdiri dari 5. Nanti saja terjelas. Kepada saudari Rina, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya ingin bertanya, apa hubungan metode analisis wacana dengan metode penelitian? Sekian dan terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Mufi. Soal jelaskan secara sederhana apa itu metode analisis wacana. Kepada saudari Reti, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Novi. Menurut kami, metode analisis wacana merupakan sebuah teori atau pandangan yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis sebuah wacana. Apakah saudari Mufi paham dengan jawabannya? Paham. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Rina. Soal apa hubungan teknik analisis wacana dengan metode penelitian relevan. Kepada saudari Reti,
wacana dengan metode penelitian relevan. Hubungan dari teknik dan metode penelitian yang relevan dalam analisis wacana itu untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan bahasa yang digunakan atau penggunaan bahasa. Apakah saudari Rina paham dari penjelasan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Niko. Dengan soal, buatlah salah satu contoh tentang langkah-langkah dalam melakukan analisis sosial. Pada saudari Reti, selesai. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Niko. Buatlah contoh dengan langkah-langkah dalam melakukan analisis sosial. Di situ ada 5 langkah dalam melakukan analisis wacana. Dalam melakukan analisis sosial, yang pertama pilih salah satu serangkaian naskah yang akan dianalisis. Yaitu di sini kan melakukan analisis wacana sosial. Jadi pilih salah satu itu naskah itu seperti novel yang berkaitan dengan masalah sosial. Terus yang kedua, gunakanlah teori substansi yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Yaitu gunakan teori yang cocok yang dapat menjabarkan naskah atau novel yang akan dianalisis. Yang ketiga, pakailah teori wacana yang sejalan dengan metode analisis wacana yang digunakan. Yaitu teori wacana yang berkaitan dengan analisis wacana dalam novel yang akan dianalisis. Yang keempat, pilih paradigma penelitian yang digunakan, yaitu membuat kerangka berpikir untuk menjabarkan permasalahan dalam novel. Yang kelima, tetapkan tipe analisis wacana apa yang akan digunakan. Jadi pilih analisis wacana, tipe analisis wacana, misalkan analisis wacana kritis atau analisis wacana sosial yang akan digunakan dalam analisis novel. Baik, kepada saudari itu apakah paham dengan jawabannya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Sevina. Soal, jelaskan secara rinci dan berikan contoh dari kelima metode analisis paradigma. Kepada saudari Sevina. Baik, dari kelima metode kami akan menjelaskan yang memberikan contoh 2 metode saja. Contoh yang pertama itu metode analisis semiotika. Contoh di sini yang kami ambil itu analisis semiotika puisi, menganalisis puisi. Jadi di dalam kita menganalisis puisi menggunakan metode semiotik itu kita menganalisis punya tanda-tanda, simbol, struktur bahasa, kemudian makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Terima kasih. Kemudian yang kedua itu analisis marxis. Itu kita menganalisis tentang perkembangan